Gue juga mau ceritain kejadian yang terjadi di salah satu kosan angker di daerah Semarang, Bi. Nah, gue dapet cerita ini dari Twitter ya, by the way. Oke. Jadi ada anak Jakarta yang baru pindah ke Semarang buat kuliah. Anak ini cewek, namanya Cinta, umurnya 17 tahun. Dia nggak ada keluarga sama sekali di Semarang, makanya dia nggak kos lah di sana. Nah, dia dapet kosannya tuh di salah satu daerah di sana yang di sini pun juga nggak disebutin gitu loh namanya apa, tempatnya di mana gitu. Pokoknya kosan dia itu masuk gang dan bangunan kosannya ini ada di paling pojok. Jadi kayak ketemu gang buntu. Nah, itu tuh di bangunan terakhir di gang buntu itu kosannya dia. Bangunan kosannya Cinta ini ada 3 lantai dan Cinta ada di lantai 2. Bulan pertama Cinta ngekos di sana tuh aman-aman aja. Walaupun kata teman-teman kampusnya Cinta tuh kosan ini emang angker sebenarnya. Nah, Cinta ini anaknya emang gak penakut dan dia emang percaya nggak percaya sama hal mistis gitulah. Jadi pas teman-temannya bilang kayak kosan dia angker, pas selama sebulan dia di sana juga nggak kejadian apa-apa, makanya dia nggak mikir apa-apa lah. Dia aman-aman aja gitu ngerasanya. Sampai tiba di satu malam pas dia habis kegiatan kuliah dan baru beres jam 8, dia pulang tuh sampai kosan sekitar jam 9-an. Kan gue bilang dia di lantai 2 kan. Nah, berarti di atasnya dia ada kamar lagi dong di lantai 3 tuh. Nah, sekitar jam setengah 10-an malam, dia tuh denger Nat, di atas kamarnya dia, berarti di lantai 3 ya. Itu tuh kayak ada suara orang bersih-bersih, ada suara orang kayak lagi ngegeser barang. Pokoknya intinya dia denger di jam setengah 10 malam itu ada suara-suara yang bikin ganggu lah. Nah, karena dia keganggu, akhirnya dia ngechat lah tuh penjaga kosannya. Dia tanyalah di lantai 3 persis di atas kamarnya dia itu ada yang ngisi atau enggak kamarnya. Kata penjaga kosannya ada. Ditanyalah sama penjaga kosannya, kenapa mbak emang? Cinta bilang kalau kamar atasnya dia tuh berisik banget padahal udah malam. Penjaga kosannya bilang lah kayak, mbak mau nomornya? Saya kasih ya, nanti mbak langsung tolong sampein aja langsung ke orangnya biar gak berisik. Nah, pas dikasih kontaknya, Cinta langsung tuh ngechat si yang isi kamar itu yang lantai 3. Cinta ngechat baik-baik. Dia bilang kayak, maaf mbak, lagi ada kegiatan apa soalnya berisik, udah malam saya keganggu. Nah, mbak-mbak ini bales yang ngisi lantai 3 itu. Dia bilang kayak dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma tiduran doang main HP, dan dia tuh nggak dengar sama sekali kalau ada suara berisik di lantai dia, di lantai 3. Cinta bingung lah di situ. Akhirnya dia cuma bilang makasih lah gitu ke orang ini. Ya udah, walaupun si Cinta ini ngerasa keganggu, ada suara-suara berisik itu, tapi dia maksa buat tidur karena besok tuh dia harus kuliah jam 8 pagi. Dia kegiatan, kebesokannya akhirnya singkat cerita dia pulang lah ke kosan itu sekitar jam 9 malam. Dan ternyata suara itu keluar lagi Nat. Dia tuh denger ada suara berisik lagi persis banget di atas kamarnya dia, kayak kemarin nih, persis banget. Nah, karena Cinta udah sebel banget, akhirnya dia nggak ngechat orang itu. Dia langsung naik ke atas buat ngecek sebenarnya tuh suara itu asal dari mana, sumbernya dari mana. Pas dia naik, ternyata di lantai 3 itu persis ada 10 kamar kayak di lantainya dia, tapi kamar yang lampunya hidup itu cuma ada 2 kamar. Nah, pas dia udah di atas, dia tuh denger Nat, kalau suaranya itu tuh keluar dari kamar yang gelap, yang lampunya mati. Berarti yang nggak ada penunggunya dong, nggak ada yang ngisi nih. Iya. Sebenarnya dia udah ngerasa kayak ada yang nggak beres nih dari kosan ini. Tapi karena dia penasaran, akhirnya dia ngintip tuh ke kamar yang gelap itu. Dia ngintip lewat jendela, dan ternyata di dalam kamar yang kosong itu Cinta ngelihat ada sosok putih tinggi gede kayak lagi gerak-gerak gitu Nat. Kayak bener-bener jalan kanan kiri, dan Cinta sadar itu tuh bukan orang. Itu tuh sosok makhluk halus gitu loh. Tapi dia gak bisa ngeliat jelas itu apa, karena bentuknya kayak putih doang gitu, karena kan gelap kan. Cinta bener-bener takut banget. Akhirnya dia teriak tuh refleks, dan 2 orang yang ngisi kamar lantai itu keluarlah, langsung nyamperin Cinta. Ditanyalah kayak, kenapa mbak? Cinta ngejelasin semua apa yang dilihat di kamar itu. Dia ngeliat lah ada sosok tinggi putih gerak-gerak di kamar itulah. Nah, dia nunjuk tuh ke kamar yang kosong itu. 2 orang ini langsung ngecek lah ke kamar itu, dan ternyata pas mereka ngecek tuh nggak ada apa-apa, kosong aja gitu loh. Nggak ada yang Cinta bilang. Akhirnya salah satu dari 2 orang itu nawarin Cinta buat nginep di kamarnya, biar Cinta tuh bisa tidur lah, biar nggak sendirian di kamarnya dia. Akhirnya Cinta mau tuh. Nah, pas dia nginep di kamar orang itu, bukannya Cinta tidurnya nyenyak, tapi malah ketindihan Nat. Cinta tuh matanya melek, dan dia tuh bisa ngelihat kalau teman kosan lagi tidur, tapi Cinta itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tuh nggak bisa gerak sama sekali, dia cuma bisa nangis sambil baca doa dalam hati. Gak lama untungnya temennya tuh bangun, langsung nanya tuh ke Cinta dia kenapa. Nah, pas dia ngeliat juga, ternyata temennya sadar Cinta tuh kayak ketindihan. Temennya tuh langsung ngedoain Cinta dan langsung ngasih air minum. Akhirnya beberapa menit kemudian Cinta bisa gerakin badannya, dan dia langsung meluk tuh temennya karena dia ketakutan banget. Udahlah, kebesokannya Cinta tuh berusaha buat berani dan dia tidur di kamar dia sendiri. Tapi ternyata di malam ketiga ini Cinta tuh bisa tidur, tapi dia selalu kebangun-bangun.
Jam 11 malam dia kebangun, setengah 1 dia kebangun, jam 3 dia kebangun. Nah pas sampai jam 3 pagi dia kebangun, dia tuh ngeliat dan dia tuh denger ada suara kayak orang jalan gitu Nat, di depan kamar dia. Dia tuh ngeliat tuh, jadi kan kalau di bawah pintu ada kayak celah-celah kecil gitu kan. Iya benar. Nah dia ngeliat kalau di depan pintu dia kayak ada bayangan orang lalu lalang gitu, bayangan hitam lalu lalang gitu. Berkali-kali tuh dia ngeliat bayangan ini. Dia mau maksa buat tidur tapi dia takut merem. Tapi kalau dia nggak tidur, dia juga takut ngeliat itu. Akhirnya dia mutusin buat dia tuh ngeberanin diri dia buat buka pintu kamar dia. Ya. Buat ngecek tuh di depan itu ada apa. Pas dia buka pintu kamarnya, di lorong kosannya dia itu, dia ngeliat jelas banget Nat, ada sosok kuntilanak tinggi gede banget, dan tingginya tuh setinggi plafon kosannya Cinta. Oh. Dia tuh ngeliat akhirnya jelas banget sosok ini nih, sosok penunggu kosan dia tuh kayak gitu depan mata kepala dia sendiri, dia ngeliat. Dan Cinta percayalah akhirnya kalau kosan dia ini ternyata benar-benar berhantu dan angker banget, sama kayak apa yang temennya bilang. Berarti si kuntilanak ini emang penghuni kamar di atasnya kamar si Cinta, atau emang penghuni kosannya secara umum itu, Muy? Nah gue gak tahu ya karena pas gue baca di Twitter ini gak ada jelasnya kayak gimana. Cuman menurut gue kayaknya itu memang penunggu kosannya, karena dia tuh gak berhenti di kamar yang gelap itu doang. Dia di lantai 2. Karena kan Cinta ngeliat sosok ini di lantai 2 kan, walaupun dia dengar awalnya ada di lantai 3. Wah gila sih. Tapi memang ternyata kosan tuh banyak banget yang angker ya. Maksudnya gue percaya kalau kosan tuh, maksudnya tiap bangunan juga pasti ada penghuninya. Kayak dulu kan kita juga pernah cerita ya, kosan lu Muy ada penunggunya juga, dan emang yang ngegangguin penghuninya lu kan, digangguin kan? Iya gue digangguin langsung. Dan kayak cerita yang kita ceritain malam ini nih, di gua nih misalkan, yang cerita yang gue dapet di rumah mewah itu penghuninya tuh nenek-nenek ya. Iya. Sama kan kayak lu Nat, nenek-nenek juga kan. Bener. Lu Muy, penghuni kosannya yang lu dapet dari Twitter itu kuntilanak. Iya. Nah kalau lo yang dengerin, penunggu kosan lu